berlokasi di Jalan Kamal Muara nomor 3, Kamal Muara 3 nomor 10, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Mungkin dari Pemrakarsa bisa memperkenalkan diri, dilanjutkan paparan dari konsultan, silakan. Silakan Pak, waktu dan tempatnya kami persilakan. Mungkin perwakilan dari perusahaan dimulai dari Pak Andre dulu, Pak. Iya. Untuk pembukaan mewakili perusahaan Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Togar telah memberikan waktu saya. Sebelumnya saya perwakilan dari PT Sinergi mewakili Direktur Bapak Antonius Leang yang tidak bisa hadir pada meeting online hari ini. Bang, nanti tapi setelah ini nggak apa-apa kan? Posisi saya di PT Sinergi bagian dari manajer Pak. Ya. Jangan lupa. Oke. Untuk meeting online pada hari ini sebenarnya saya serahkan semuanya ke konsultan, kepada Bapak Saiful, karena materinya semua beliau yang megang gitu. Saya hanya mewakili saja untuk perkenalan lah, bahwa mewakili daripada PT Sinergi gitu. Selebihnya untuk diskusi dan materinya diserahkan kepada Pak Saiful saja Pak selanjutnya. Terima kasih Pak Andri, Bapak Ibu sekalian. Untuk menghemat waktu saya langsung ke materi penyampaian ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Untuk PT Sinergi Prima Persada yang berlokasi di Kamal Muara 3 nomor 10, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Rencananya berproduksi untuk memproduksi gemuk dengan bahan baku oli bekas atau base oil dan aditif. Untuk identitas Pemrakarsa sendiri, penanggung jawabnya dengan Pak Antonius Leang sebagai direktur. Kegiatannya itu produksi gemuk yang tadi sudah saya sampaikan dengan bahan baku oli bekas dan base oil. Luas lahannya kurang lebih 3.160 meter persegi dengan luas bangunan kurang lebih 571 meter persegi. Dengan status lahan ada 2 orang, satu atas nama Ibu Tan Heni. Tan Heni ini sebagai komisaris di PT Sinergi dan satu lagi Ibu Pang Ai Hiang. Jadi statusnya atas 2 sertifikat. Nah, bangunannya milik IMB Ibu Pang Ai Hiang. Jadi sebagian milik Bu Pang Ai Hiang ini lahan dan bangunannya disewa oleh PT Sinergi. Statusnya sebagai PMDN. Untuk penyusunnya saya alamat berdomisili di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di sini ada kontak saya. Landasan hukum kami menyusun dokumen UKLPL ini ada beberapa. Yang pertama, lampiran pertama, Permen LHK nomor 38 tahun 2019 tentang usaha yang wajib AMDAL. Lampiran 3, Permen LHK nomor K.26 tahun 2018 tentang penyusunan dokumen lingkungan. Nah, untuk lampiran di bawahnya saya sempat berkonsultasi dengan unit teknis di PTSP dengan Pak Togar minta arahan untuk baku mutu yang digunakan. Akhirnya setelah konsultasi hasilnya untuk baku mutu ambien kami menggunakan lampiran 1 Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 551. Terus untuk baku tingkat kebisingan menggunakan Keputusan Gubernur lampiran 2 nomor yang sama 551. Terus untuk baku kebauan menggunakan Kepmen LHK nomor 50 tahun 96. Lanjut, ini kurang lebih layoutnya.
Nanti untuk lebih jelasnya saya akan buka yang berikutnya. Ini penggunaan lahannya. Yang sudah ada itu gedung pabrik 270 meter persegi. Nah, untuk yang lainnya kondisinya masih belum ada, masih rencana. Jadi untuk labnya ada kurang lebih 14 meter persegi, kantor 35 meter persegi, mes 37 meter persegi, toilet. Gedung pabrik yang saat ini ada, genset, ini maksudnya ruangan untuk genset, tempat penyimpanan oli bekas. Ini untuk poin 8, penggunaannya bisa untuk simpan oli bekas ataupun base oil. Jadi manajemen masih belum menentukan mana yang oli bekas, mana base oil. Pada saat paparan di sini saya akan detailkan mana yang rencana oli bekas, mana base oil. Dan TPS 5B3. Saya mundur kembali ya Bapak. Kursor saya kelihatan nggak Pak? Untuk tangki ini, kalau kursor saya kelihatan di sini, yang lingkaran, yang sebelah sini ada 5 tangki rencana untuk oli bekas. Yang di sebelah kanan, yang saya tunjuk kursor ini, ada beberapa lingkaran. Ini rencana untuk tangki base oil. Yang bangunan existing, yang saya kursor, yang saya tunjuk di sini Bapak Ibu sekalian, ini bangunan existing, bangunan pabrik. Saya lanjut. Perizinan yang saat ini dimiliki ada akta perubahan, ada NIB, TIUP, TDP, IMD-nya atas nama Ibu Pangayang dan KRK. Ini yang saya cari terkait rencana tata ruang dan laporan donasi untuk pemasangan apa. Ini saya plot PT Sinergi menggunakan Google Earth, sudah saya pin. Ini saya agak perbesar. Saya iris dengan Google Maps agar tampilannya hampir mirip Pak. Nah, kalau diiris dia posisinya di sebelah sini Pak, kurang lebih ke sini. Dan kalau saya lihat dia termasuk zona industri Pak. Lanjut. Kapasitas produksinya untuk gemuk 10 ton per hari. Nah, untuk bahan bakunya ada 2. Bahan baku oli bekas atau base oil dengan kapasitasnya kurang lebih 12 ton per hari. Aditifnya kurang lebih digunakan 3% dari oli bekas atau base oil. Untuk peralatan yang digunakan antara lain ada pompa transfer. Pompa transfer ada beberapa unit. Pompa transfer yang pertama itu untuk memindahkan oli bekas dari drum atau dari tangki ke pompa penyimpanan oli bekas. Pompa transfer ini juga bisa digunakan untuk memompa base oil dari tangki ke tangki penyimpanan base oil. Nomor 2, tangki penyimpanan. Di sini tangki penyimpanannya yang tadi saya sebutkan ini digunakan untuk oli bekas dan base oil. Pompa transfer yang nomor 3 untuk memindahkan dari tangki penyimpanan oli bekas dan base oil ke tangki pemanas. Tangki pemanas itu untuk menghilangkan kadar air yang ada di dalam oli bekas. Pemanasannya menggunakan suhu kurang lebih 110 derajat Celcius selama 1-2 jam. Selanjutnya ada saringan mesh dengan ukuran meshnya 60 mesh. Tujuannya untuk menyaring sampah. Karena pada saat dari drum ataupun dari tangki terkadang pihak penghasil oli bekas ini masih bercampur dengan sampah, makanya harus ada saringan. Ada makanan apa nih? Untuk ukuran 60 mesh. Selanjutnya pompa transfer yang nomor 6. Pompa transfer ini untuk memindahkan Apa? Ikan tempur.
dari tangki pemanas ke tangki masak. Udang tadi ada ya? Udang, Ikan tongkol sama cumi deh. Sama udang, sorry. ikan tongkol, Sama cumi. Sama udang ya. Selanjutnya tangki masak. Tangki masak ini fungsinya untuk sama menghilangkan kadar air yang masih ada, dan setelah menghilangkan kadar air, dia untuk mencampur aditif. Sorry saya ralat, tangki masak ini bukan menghilangkan kadar air, tapi untuk mencampur aditif. Jadi posisinya setelah oli bekas ataupun base oil, kalau base oil tidak ada pemanasan, kalau oli bekas ada pemanasan karena untuk menghilangkan kadar air. Setelah dari tangki pemanas, dia akan masuk ke tangki masak. Sayur aja. Di tangki masak ini ada penambahan aditif sebesar 3%. Labu. Bang Selanjutnya Tagor, di-unmute dulu Bang Tagor. Siap. Hah? Di-unmute. Oh iya. selanjutnya mixer. Mixer untuk mencampur oli bekas yang ada di tangki masak dengan aditif. Jadi posisi mixer ada di dalam tangki masak. Selanjutnya termopak. Termopak itu untuk memanaskan. Jadi proses pemanasan di tangki masak dan di tangki pemanas itu dari termopak suhu panasnya itu. Nah, selanjutnya keran. Keran ini untuk filling, mengisi gemuk dalam kemasan. Lanjut, alur prosesnya seperti ini. Jadi posisi penghasil, pengumpul ataupun transporter. Berhubung PT Sinergi ini tidak memiliki mobil untuk mengangkut limbah oli bekas ataupun untuk mengangkut base oil. Jadi base oil dan oli bekas ini dikirim oleh pengangkut dari luar, masuk ke Sinergi. Di Sinergi diuji lab. Kalau tidak sesuai, tidak ada proses bongkar muat, mobil kembali. Nah, setelah diuji lab sesuai, oli bekas atau base oil masuk ke tangki penyimpanan. Nah, di tangki penyimpanan ini nanti ditransfer ke tangki pemanas. Nah, sebelum ditransfer menggunakan pompa, rencana akan ada saringan dengan ukuran 60 mesh untuk menyaring sampah. Nah, di tangki pemanas ini kami rencana akan memanaskan selama 1-2 jam dengan suhu 110 derajat Celcius. Nah, dari tangki pemanas akan ditransfer ke tangki masak. Di tangki masak prosesnya 12 jam. Di tangki masak ini ada mixer juga untuk mencampur antara oli bekas atau base oil dengan aditif dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah proses masak selama 12 jam, nanti akan ada pengambilan sampel, ada semacam manhole dan keran untuk ngambil sampel, nanti diuji lab di internal rencananya. Setelah hasil uji labnya sesuai dengan standar, maka akan langsung dikemas menggunakan ember, drum ataupun yang lain-lain melalui keran. Nah, dari proses pemanasan itu di sini pemanasnya kan dari termopak. Kalorinya dia kurang lebih 400 derajat kalori. Nah, dari pemanas ini kan ada uap. Uapnya dia masuk ke bak air rencananya. Nah, bak air ini yang nanti akan jadi timbulan limbah B3 pada saat operasional perusahaan. Nah, saya lanjut ke sini agak muter. Nah, gemuk yang sudah dikemas akan disimpan di gudang produksi. Dari gudang produksi akan dikirimkan ke customer. Kendaraan PT Sinergi rencananya hanya untuk mengantarkan gemuk ke lokasi customer, tidak untuk ngambil base oil ataupun oli bekas dari pihak penghasil ataupun dari pihak pengumpul. Lanjut, penggunaan energi. PLN-nya kurang lebih 60 kVA dengan rencana penggunaan genset 150 kVA. Ini selanjutnya penggunaan air bersih. Kurang lebih rencana penggunaan air bersih di perusahaan sekitar 2,16 kubik per hari. Dari pemakaian air bersih ini rencana digunakan untuk pembersihan kantor, musola, untuk sholat,
untuk cuci tangan, MCK karyawan, dan penyiraman tanaman untuk penghijauan. Nah, dari sini juga ada air hujan yang masuk ke drainase. Nah, yang masuk ke drainase ini adalah untuk kebersihan kantor dan musola dan MCK. Musola dan cuci tangan. Ini masuk ke air permukaan. Nah, dari MCK ini masuk ke septic tank. Dari septic tank outputnya juga ke air permukaan. Kalau penyiraman tanaman dia meresap ke dalam tanah. Jadi kurang lebih air yang terserap dari kegiatan di perusahaan ini hanya MCK, dia masuk ke septic tank. Nah, yang masuk ke limbah domestik itu drainase air hujan pada saat bersih-bersih kantor, musola, cuci tangan. Nah, dari septic tank juga masuk ke air permukaan. Itu masuk ke limbah domestik, nanti akan pengujian per 1 bulan sekali. Lanjut, limbah yang dihasilkan dari kegiatan. Perkiraan limbah yang dihasilkan itu ada 4. Pertama, oli bekas. Oli bekas itu prosesnya dari penggantian oli di kendaraan perusahaan, penggantian oli di alat berat dalam kurung forklift, dan penggantian oli di genset. Untuk majuan bekas, dari kegiatan kebersihan lingkungan pabrik itu proses lap-lap, mungkin kalau ada sedikit ceceran atau kotor dilap pakai majun. Nah, majun yang terkontaminasi itu termasuk limbah B3. Dari termopak itu menghasilkan air terkontaminasi. Yang tadi saya bilang, uap ataupun gas dari termopak tidak dibuang ke udara tapi dimasukkan ke air. Nah, airnya ini dia sirkulasi. Nah, pada saat dia menjadi titik jenuh, penggantiannya kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun. Nah, airnya itu yang akan jadi timbulan limbah B3, air terkontaminasi. Dan terakhir, aki bekas. Aki bekas ini dari penggantian kendaraan, forklift, dan genset. Lanjut, ini foto tampilan perusahaan. Ini foto kegiatan monitoring kurang lebih di awal Agustus ini dilakukan. Ini hasil monitoring rona awal. Ini untuk udara ambien. Semuanya hasilnya masih memenuhi baku mutu. Ini udara ambien juga, yang tadi upwind, di sini downwind. Ini untuk udara lingkungan kerja, posisinya di dalam gedung pabrik. Ini untuk udara kebauan, lokasi juga sama di dalam gedung pabrik. Ini untuk air limbah domestik. Yang tadi saya bilang, ini nanti pada saat perusahaan beroperasional, pengukuran air limbah domestik dilakukan per 1 bulan sekali. Ini untuk titik sampling, untuk kebisingan. Yang area upwind dia posisinya di luar ruangan. Ini kebisingan di dalam ruangan. Jadi ada 2 titik pengujian kebisingan. Jenis dampak yang mungkin terjadi setelah atau pada saat perusahaan beroperasional, salah satunya penurunan kualitas udara ambien, udara lingkungan kerja, dan peningkatan kebauan, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan atau air limbah domestik, dan timbulan limbah B3. Nah, dari jenis dampak yang tadi saya sebutkan, saya paparkan satu persatu. Mulai dari jenis dampak penurunan kualitas udara ambien, udara lingkungan kerja, dan peningkatan kebauan. Sumber dampaknya dari kegiatan bongkar muat limbah, bongkar muat bahan aditif, dan bongkar muat base oil, serta proses muat produk gemuk dari gudang produksi ke kendaraan, proses filling gemuk ke dalam kemasan, serta proses produksi. Itu merupakan sumber dampak yang mungkin terjadi dari penurunan kualitas udara. Upaya pengelolaan lingkungannya adalah kendaraan angkut dan
peralatan kerja yang digunakan dalam tahap konstruksi dan produksi harus lulus uji emisi. Menanam pohon di dalam lingkungan pabrik yang dapat berfungsi sebagai penangkap polusi udara. Mewajibkan penggunaan masker bagi karyawan yang bekerja di area produksi, bongkar muat limbah, ataupun bongkar muat aditif dan base oil, serta proses filling gemuk dalam kemasan. Upaya pemantauan lingkungan setiap 6 bulan sekali untuk pengukuran udara ambien, udara lingkungan kerja, dan tingkat kebauan. Untuk udara lingkungan kerja dan tingkat kebauan posisinya di dalam lingkungan pabrik, di dalam gedung pabrik. Untuk udara ambien posisi di luar, dia upwind dan downwind. Lanjut. Untuk jenis dampak peningkatan kebisingan. Sumber dampaknya kegiatan pengangkutan limbah B3, bahan aditif, base oil, dan produk gemuk. Supaya pengelolaan lingkungannya, kendaraan yang berada di dalam lingkungan pabrik dilarang membunyikan klakson yang sangat berbunyi nyaring. Upaya pemantauannya, pengukuran tingkat kebisingan di dalam pabrik dan di luar pabrik setiap 6 bulan sekali. Nah, lanjut ke jenis dampak penurunan kualitas air permukaan. Untuk sumber dampaknya dia dari MCK karyawan dan kegiatan ini saya ralat bukan konstruksi tapi kegiatan produksi. Upaya pengelolaan lingkungannya membuat WC yang dilengkapi dengan septic tank sebelum kegiatan konstruksi dan pada saat kegiatan operasional. Upaya pemantauan lingkungannya ini saya ralat juga bukan per 6 bulan tapi per 1 bulan sekali pengukuran air limbah domestik. Berikutnya untuk jenis dampak timbulan limbah B3. Sumber dampaknya kegiatan penggantian oli dan aki pada kendaraan perusahaan, forklift, dan genset, serta penggantian bak air dari termopak dan kegiatan bersih-bersih produksi. Upaya pengelolaan lingkungannya melakukan pencatatan limbah B3 yang ditimbulkan dalam logbook limbah B3. Upaya pemantauannya juga sama, rencananya akan melakukan pelaporan kegiatan per 6 bulan sekali beserta dengan laporan logbook limbah B3 dan neraca limbah B3. Pelaksananya adalah PT Sinergi Prima Persada dengan pengawas dan laporannya ke DLH Kota Jakarta Utara, DLH Provinsi Jakarta, dan KLHK. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bang Togar, diamut tuh. Oh iya, sorry. Kepada Bu Romasi silakan saran masukannya Bu Romasi. Aduh. Siap. Bentar ya, ada Bu Selvin nih. Iya. Ayo. Ayo. Pegang aja, Bu. Ya, terima kasih. Selamat. Sudah di-unmute belum, Bu? Udah. Terima kasih. Bisa didengar suara saya, teman-teman? Bisa, Bu. Halo. Bisa ya, halo. Ya, Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini kalau saya lihat tadi dari pengajuannya ini memang industrinya lumayan agak berat ya. Karena kan industri gemuk dan pemanfaatan limbah oli bekas menjadi gemuk ya Pak ya. Nah, ini mungkin akan menjadi konsentrasi penuhnya dari lingkungan hidup karena memang tupoksinya melekat di lingkungan hidup.
limbahnya ya, terkait limbahnya. Kalau kami sendiri sesuai dengan tupoksi kami tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan mungkin kita mengingatkan kembali agar Pemrakasa maupun PT-nya, pemiliknya, pemohonnya untuk tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum sesuai tupoksi kami. Dan jangan lupa juga jangan sampai ada dalam terkait kegiatannya, jangan sampai ada komplain atau ada keberatan ya dari lingkungan sekitar. Nah, terkait untuk kondisi saat ini yang memang kan agar tetap seperti misalnya kalau memang dia sudah maaf untuk perusahaannya ini sendiri sudah beroperasi atau belum? Sudah kan? Belum, Bu. Belum ya. Nantinya nextnya kalau memang sudah beroperasi, Bapak tolong dipatuhi sekali protokol kesehatan karena memang lagi pandemi ya. Terutama kapasitas karyawannya harus 50%. Terus kalau bisa juga dibagi shift, misalnya ada shift-shiftan, tolong dibagi shift-shiftannya. Itu yang kami konsentrasi di masa pandemi ini. Tapi kalau setelah dari masa pandemi ini ya mungkin seperti biasa rutinitas ya. Mungkin kita akan tetap mengecek ke lapangan terkait usaha Bapak. Setelah nanti mungkin izin-izinnya sudah dikeluarkan, rekomendasi juga sudah diterbitkan oleh PTSP. Nah, mungkin kami akan tetap monitoring di lapangan, Pak, karena memang itu tupoksi kami. Kami mungkin akan rutin tiap 6 bulan sekali untuk mengecek ke semua perusahaan izin-izinnya, apakah mungkin ada yang harus diperpanjang atau harus dilengkapi lagi, gitu, Bapak. Jadi jangan maksudnya kalau kami datang nggak usah khawatir lah, kami cuma untuk membina saja di lapangan terkait usaha-usahanya. Mungkin itu aja Bapak dari kami, Mas Togar. Masukan dari kami itu aja. Terima kasih sebelumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi. Siap, terima kasih untuk masukannya. Kita lanjut ke berikutnya. Pak Nur Hadi dari Damkar, silakan. Siap Pak Togar dan rekan-rekan. Memperhatikan paparan tadi terkait dengan tadi kalau nggak salah tentang ini ya, oli bekas ya, pengolahan oli bekas menjadi gemuk ya. Iya Pak. Jadi untuk bangunannya nggak terlalu luas, tapi ada beberapa masa bangunan. Rekomendasi dari Damkar yang pertama, untuk masing-masing masa bangunan itu agar dilengkapi dengan APAR yang sesuai dengan area yang diproteksi. Siap. Pertama kan tadi ada kantor ya, nggak terlalu luas memang. Kemudian dengan ada juga area produksi, genset, dan lain sebagainya. Jumlah APAR dan besarnya APAR, jenisnya APAR nanti harus disesuaikan dengan area yang diproteksi. Siap, Bisa Pak. dipahami Pak ya? Bisa Pak. Oke. Selanjutnya juga penempatan APAR itu terkait dengan penempatan APAR. Itu harus mudah dilihat, dijangkau, dilengkapi tanda penunjuk, serta pastikan APAR itu siap fungsi, masih siap fungsi. Ini untuk ke depan. Selanjutnya, karyawan kira-kira banyak nggak Pak ke depan Pak? Kedepannya nggak terlalu sih Pak, karena proses yang paling makan karyawan itu di proses bongkar muat sih Pak. Oke baik. Berapapun jumlah karyawan, nanti seluruh karyawan wajib mampu mengoperasikan alat pemadam api ringan. Siap Pak. Artinya harus ada latihan. Oke baik ya Pak ya. Itu sementara. Kemudian terkait penanganan B3 oli, karena tadi ada oli bekas. Nanti mohon penanganannya dibuatkan SOP dan SOP-nya dibuat aman dari ancaman bahaya kebakaran. Dibuat bagaimana lah biar tidak ada tumpahan dan diperhitungkan pula bahaya-bahaya terkait dengan bahaya kebakarannya. Begitu Pak Saiful Bahri ya. Siap Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari Damkar. Terima kasih Pak Togar dan rekan-rekan. Ya, terima kasih untuk Terima kasih, masukannya Pak dari Damkar. Kita lanjutkan ke berikutnya. Harus Wandi, Apa lagi, Kak? Bang. Apa? Harus Wandi. Harus dari Sudin Kesehatan. Kesehatan, silakan Pak Ruswanti. Oke, terima kasih Pak Tago. Selamat siang nih buat teman-teman semua. Agak lemes nih. Baik, untuk yang terakhir kembali dari Sudin Kesehatan, saya Ruswandi akan memberikan beberapa hal. Yang pertama, karena ini adalah pengolahan oli bekas, jadi yang jelas ini yang pertama adalah harusnya transporternya itu sendiri. Jadi mungkin nanti untuk lingkungan hidup nih, transporter pembawa oli bekas ke perusahaan itu nomor satu. Soalnya kalau memang dia tidak punya izin atau tidak memenuhi syarat untuk transporter, itu yang nanti akan mengakibatkan akan mendampak terhadap lingkungan itu sendiri. Itu nomor satu tuh nanti tolong lingkungan hidupnya. Ini bagian lingkungan hidup nanti udah transporternya sendiri. Tapi yang jelas kalau untuk di perusahaan yang pertama adanya pemakaian, nanti harus ada pemakaian APD untuk pekerja ya, karena di dalam perusahaan ini nanti yang diolah itu adalah oli bekas yang ada zat-zat yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang seterusnya harus nanti kalau mau udah berdiri harus ada makanan tambahan atau ekstra puding buat karyawan ya, untuk menambah stamina karyawan, karena yang diolah adalah oli bekas. Berhubungan dengan itu nanti harus ada pemeriksaan atau check up khusus. Check up secara rutin harus dijalankan minimal 1 tahun sekali, kalau bisa 6 bulan sekali check up. Apalagi nanti harus ada pemeriksaan kolinus trase darah. Jadi sejauh mana timbunan zat dari oli bekas dan bahan-bahan yang lain terhadap darah pekerja. Dari itu ada pemeriksaan khusus, pemeriksaan kolinus trase di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Murah kok, satu sampel paling cuma 60 ribuan. Ya Pak ya? Pemeriksaan kolinus trase atau pemeriksaan darah. Kemudian karena sekarang masih di masa PSBB, tetap protokol kesehatan harus tetap diperhatikan. Nanti itu hubungan juga dengan tadi hubungannya dengan itu. Halo? Ya Pak, jelas Pak, paham. Masih kedengaran oh ya. Yang terakhir untuk perusahaan juga harus tahu tetap akses pelayanan kesehatan. Jadi kalau terjadi apa-apa di perusahaan yang tidak kita inginkan, kita harus tahu akses rumah sakit serta akses atau lokasi rumah sakit dan lokasi pelayanannya itu sendiri. Jadi jangan sampai kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak tahu nih mau dibawa kemana nanti pasien itu tersebut. Ya, yang terakhir, karena sekarang tetap musim hujan, pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk juga harus tetap diperhatikan. Jangan sampai terjadi genang-genangan di dalam perusahaan yang menyebabkan tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Mungkin itu aja. Yang satu lagi, kalau terjadi hal-hal yang kita dengar sehubungan dengan COVID-19, ada hotline yang khusus, yaitu ada di 0813 8837 955 atau ke yang panggilan darurat 112. Mungkin itu aja Pak Tagor dari saya, dari Sudin Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke berikutnya. Siapa kami? Pak Parman. Pak Parman, silakan Pak. Pimpinan yang telah memberikan waktu untuk untuk pemrakarsa dan untuk pemrakarsa ya, bukan konsultan ya. Ini kegiatannya pengelolaan limbah B3 menjadi bahan
Iya, Pak. Ini terakhir. Iya, 4 sesi soalnya. Ya Pak ya. Jadi Orangnya oleh bekas nungguin. mungkin yang Ya nggak apa-apa sih, aku udah bilang jam 12. ada MOU kerjasama dari pihak. Halo, kedengar? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Iya, Pak. Karena udah zuhur, Pak. Udah zuhur ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, Nggak ada yang halo? YouTube kan? Jaringan putus-putus. Halo. Sebentar Pak, kayak ada sedikit jaringan masalah wifi di saya Pak. Ya Pak, dengan pemberakasan Pak. Oh gitu ya. Sebelum bahas dokumen Pak, saya ada MOU kerjasama dengan pihak pemasok oli bekasnya nggak Pak? Kurang jelas ya? Putus-putus Pak. Saya pengen tanya Pak, ada MOU atau kerjasama dengan halo? Ya. Atau masih belum jelas? Belum Pak, masih belum jelas Pak. Belum. Masih belum Pak. Halo, sudah jelas? Ya? Masih nyet-nyetan, putus-putus. Putus-putus Pak. Yang saya tangkap cuman tanya MOU doang Pak. Iya ya. MOU dengan pemasok oli bekasnya Pak. MOU dengan pihak ketiga, pemasok dengan pihak ketiganya Pak. Ada nggak Pak? Kalau dengan pemasok penghasil langsung belum. Tapi penjajakan dengan pihak transporter sudah ada beberapa transporter yang diadakan pendekatan dari pihak manajemen Pak. Jadi pada saat ini kan kami masih sambil paralel Pak. Jadi pada saat izin lingkungannya keluar, kami rencana produksi menggunakan base oil dulu Pak. Sambil paralel kami ngajukan izin pemanfaatan ke KLHK. Jadi ada beberapa transporter yang kami itu memang dekati. Ya, memang nanti rekomendasi saya juga begitu Pak. Setelah Bapak dapat izin lingkungan yang sekarang bahas, Bapak harus mengurus izin pemanfaatan untuk pengelolaan limbah B3 Pak. Kalau nggak ada itu, Bapak nanti repot. Siap Pak. Ya, kemudian dan Bapak harus pastikan Pak, jangan sampai Bapak nanti bekerja sama dengan pihak-pihak yang notabene tidak punya kewenangan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 Pak, seperti kendaraan-kendaraan yang tidak punya izin dan kendaraan yang bukan desain khusus pengelola limbah B3 Bapak ajak kerjasama Pak ya. Nanti di lembar rekomendasi saya akan saya bunyikan itu Pak. Siap. Jadi kalau Bapak nanti kerjasama dengan pemasok pengelola oli bekas yang liar, ya nanti kalau teman dari Satpol PP nangkep, itu karena di lembar saran nanti bunyi itu Pak. Ya Pak ya. Siap. Oke. Kemudian Pak ini karena sudah zuhur Pak ya, mungkin agak ini aja nanti gambar saran. Untuk peta lokasinya Pak, tolong di bab 1 ini di bab 2 ya. Rencana usaha dan atau kegiatan ya. Peta lokasinya kalau bisa dibikin yang lebih detail gitu Pak. Ini gambarnya jangan terlalu lebar, 1 lembar aja, nanti di situ dilengkapi dengan titik koordinatnya Pak ya. Titik koordinat, kegiatan industrinya di mana, kegiatan pengelolaan itunya di mana Pak ya. Kemudian di halaman ini mundur lagi halaman 14 Pak, landasan hukum, tolong Bapak landasan hukumnya dibuat agak detail Pak, bukan agak tapi yang detail Pak, karena ini landasan hukumnya hanya lampiran 1 Permen P38 ya Pak. Ya. Nah ini justru kalau ini Bapak tidak perlu nih, karena Bapak bukan AMDAL. Kalau Bapak nomor 1 ini AMDAL Pak, ini Bapak malah tidak perlu nih, lampiran 1 ini tidak perlu. Ya, jangan Analisis itu sudah AMDAL Pak, itu Pak. Bapak ini bukan AMDAL Pak, ini siap. dokumen UKL Pak ya. Nah ini tidak perlu analisis Pak, makanya nanti Bapak dasar hukumnya dari undang-undang, PP, Permen, Kepmen,
Perda, Pergub, Ingub, Bapak urutkan saja Pak sesuai dengan urutan aturan undang-undangnya Pak ya. Nanti Bapak tambahkan di aturan undang-undangnya Pak. Kemudian ini ada lanjut Pak. Lanjut di halaman Romawi 28 Pak. Bapak bisa baca Pak di halaman Romawi 28? Halaman 2/8 ya Pak ya? 28 Pak ya. Di gambar 23 neraca penggunaan air hak operasi. Ini Bapak menggunakan air tanah. Ini Bapak harus punya izin loh Pak. Banyak harus melengkapi dulu SIPA Pak, izin penggunaan air tanah Pak. Ini Pak, Bapak tidak bisa pakai air tanah bebas, nyedot, dan tanpa harus ada izinnya. Ini harus ada izinnya dulu Pak. Ya. Harus ada izinnya dulu. Dan air permukaan atau limbah domestik, air septic tank nih Pak. Septic tank juga tidak boleh langsung dibuang ke air permukaan Pak. Harus ke mute Pak Suparman. Ya Pak. Di air tanah ya Pak. Bapak harus punya izin SIPA Pak. SIPA itu surat izin penggunaan air tanah Pak. Tanpa surat izin nanti disegel sama SDA Pak. SDA karena ini apalagi di kawasan utara Pak. Kita sudah mulai melakukan pembatasan penyedotan air tanah Pak. Oke, siap Pak. Kalau di sana memang tidak ada air pump Pak di kawasan itu Pak? Nanti saya coba koordinasi dengan perwakilan apa yang di plan, karena kan kami lagi cari orang untuk bisa stay di plan. Nanti setelah ketemu orangnya saya minta beliau berkoordinasi di sana. Seharusnya sih ada ya Pak ya, atau saya. Ya, kalau Bapak tetap pakai air tanah, Bapak harus ngurus izinnya dulu Pak. Oke. Jadi izin surat izin pemakaian air tanah Pak, harus ada izinnya. Ini satu. Dan diagram Pak, Bapak dari septic tank tidak boleh langsung dibuang ke air Mohon tanya Pak Suparman. Halo? Halo, siap. Gimana Pak? Saya mau tanya, kalau misalnya kami pasang pump nggak nyedot air dari tanah, berarti nggak perlu SIPA ya Pak ya? Kalau Bapak pakai air tanah, Bapak SIPA. Kalau enggak putus, kalau enggak. Oke. Saya lanjut. Mau tanya, kalau air buangan dari septic tank itu berarti harus ada IPLC, benar nggak? Bukan. Maksudnya kalau Bapak tidak punya instalasi pengolahan air limbah, ini Bapak di septic tank Bapak harus sedot. Tapi sedotnya oleh pihak ketiga yang punya izin pengelolaan air limbah. Oh, gitu. Kalau septic tank. Karena ini septic tank kan bukan instalasi Pak. Oh, gitu. Bukan instalasi. Ya, jadi nanti tolong gambarnya Bapak rubah. Ini Pak ya, Bapak rubah gambarnya. Oke. Kemudian ada lagi nih Pak. Ini kan Bapak acuannya UKL kan pakai Permen 16 Pak ya? Permen 16 lampiran 4 ya Pak ya? Penyusunan dokumennya Pak? Penyusunan dokumen UKL kan pakai lampiran 4 Permen 16 atau Bapak pakai yang 2018? Sebenarnya isinya sama persis sih Pak. Isinya sama. Pakai 2018 Pak. Tapi sama, isinya sama. Lampiran 4 ke lampiran 2 itu sama Pak. Tolong nanti di poin 242 Pak, perizinan yang dimiliki, tolong itu subbab itu diganti dengan uraian Pak ya. Oke. Yang uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungannya Pak ya. Nanti Bapak urutkan dan nanti izin-izin ini dikebelakangin Pak setelah bab 2 ini Pak. Ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Kemudian ini pengolahan oli Pak ya. Ini juga sangat minim banget nih Pak. Jadi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan ini Pak. Kemudian di Romawi 221 Pak. Romawi 221 di poin 2.4.4.2 Pak. Pengelolaan limbah B3 Pak. Oh ya. Ini pengelolaan limbah B3 yang dari luar atau dari kegiatan Bapak nih Pak. Tolong diperjelas ya Pak ya, karena di sini limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan produksi sinergi primah persada. Sedangkan Bapak sendiri
membeli limbah B3 juga, Pak. Iya. Tadi di paparan Bapak tidak punya kendaraan operasional ya, Pak? Punya tidak, Pak? Enggak, Pak. Nggak punya ya. Sedangkan di sini limbah oli bekas berasal dari kendaraan perusahaan. Lah ini akan terjadi tidak sinkron nih, Pak nih. Kalau Bapak cermati limbah oli bekas, kendaraan itu yang diartikan Gimana, ini, Pak. Perusahaan memang punya kendaraan, tapi bukan untuk ngangkut oli, tapi untuk memasarkan produk gemuk ke customer, Pak. Jadi itu kendaraan punya perusahaan rencananya, tapi untuk pemasaran gemuk, Pak. Jadi itu oli bekas limbah yang dihasilkan perusahaan. Ada punya nggak? Ya berarti kan ada, Pak, peluang oli bekas. Dan oli bekasnya kan masuk juga ke produksi Bapak kan ini nantinya? Gimana? Gimana, Pak? Bisa diulang, Pak? Oli bekas yang dari kendaraan Bapak hasilkan itu bisa langsung masuk ke produksi Bapak juga? Bisa. Dari proses menjadi gemuk? Bisa. Oh gitu, Pak ya? Tolong nanti ini redaksinya agak diperjelas, Pak ya? Oke, siap. Agak diperjelas, Pak. Ini, Pak, yang tidak kalah pentingnya, Pak, dari bahan baku oli bekas yang dari luar, Bapak punya TPS enggak? Atau Bapak langsung simpan di mana? Di tangki, Pak. Jadi kami pisahkan tempat penyimpanan. Kan tadi di alat kan ada banyak tuh, Pak, tangki-tangkinya. Tapi tangkinya kami pecah lagi. Sebagian untuk nyimpan base oil, sebagian untuk simpan oli bekas. Nah, oli bekas yang dimaksud itu yang disimpan di tangki yang dari transporter, Pak. Itu yang buat kegiatan produksi. Jadi yang masuk ke TPS itu limbah yang dihasilkan dari perusahaan sendiri, bukan dari luar. Ya. Gitu, Pak. Jelas, Pak Suparman? Ya. Nanti walaupun sesuai dengan PP 101, Pak, mengenai pengelolaan limbah B3, Pak ya. Itu kan walaupun di dalam tangki, di dalam dalam tempat-tempat penyimpanan itu kan harus ada izinnya, Pak. Walaupun tangki, Bapak juga nanti tolong dilengkapi dengan izin, Pak. Karena itu tempat juga, Pak. Walaupun tangki, Pak. Ya, Pak ya. Nanti setelah izin lingkungan ini keluar, tolong Bapak untuk TPS-nya Bapak bikin izin. Walaupun dalam satu kawasan itu ada 2 titik atau 3 titik, nggak apa-apa. Yang penting ada izin TPS-nya, nanti lokasinya menunjuk. Ini TPS dari bahan bakunya, TPS dari kegiatan Bapak, nanti tolong dibuat izin, Pak ya. Kemudian mengenai bab 3 nih, Pak. Jadi metrik UKL itu bukan bab tersendiri, Pak. Jadi kalau di metrik UKL UPL itu itu dampak lingkungan yang ditimbulkan, Pak. Jadi dampak lingkungan yang ditimbulkan di sono ada dampak lingkungan yang ditimbulkan itu dari sumber dampaknya, jenis dampaknya, besaran dampak. Bapak bikin redaksi, nanti setelah redaksi itu Bapak singkat ke dalam metrik, Pak. Jadi tidak serta-merta langsung metrik begini, Pak. Jadi nanti di sono jelas, Pak, ada tolok ukurnya, ada sumber dampak, besaran dampak, jenis dampak. Nah, nanti di Bapak rekap di upaya pengelolaan dan upaya pemantauan. Dan mungkin di metrik, Pak, saya koreksi, Pak, tolong untuk KLHK, karena Bapak nanti izin pemanfaatannya ada, itu kan izinnya dari KLHK, Pak. Iya. Bapak boleh masukkan, karena itu kalau nanti di izin pemanfaatannya, KLHK yang mengeluarkan, Pak, izinnya, Pak. Oke, siap. Ya, Pak ya. Jadi kalau untuk izin yang dikeluarkan oleh PTSP boleh LH Utara dan Dinas LH ya, tapi Bapak tambahkan KLHK karena Bapak nanti akan mengurus izin pemanfaatan limbah B3-nya, Pak. Itu yang mengeluarkan memang KLHK. Kemudian di Romawi 41, Pak, di bab 4, Pak. Ya. Ini dikoreksi, Pak ya. Jadi izin PPLH itu ada 2, Pak. Yang satu izin TPS limbah B3, yang satunya lagi izin pembuangan air limbah, tapi tidak ada izin pemanfaatan limbah B3. Tolong nanti diganti izin pemanfaatan limbah B3-nya menjadi izin pembuangan air limbah atau IPAL, Pak. Ya, Pak ya. Oke. Mungkin yang sebenarnya sih
Ini kan perusahaan ini kan baru Pak, beli ada sewa menyewa Pak ya dari Bu Nyai Aihiang, Pang Aihiang. ya Nyai Jiang itu Pak. Iya. Dan mungkin ini PTSP yang lebih paham ya. Ini kan KRK dan IMB-nya kan tahun 2000 nih. IMB-nya 2001, KRK-nya 2000. Ini masih sesuai atau enggak? Tolong PTSP lah. Pak Togar ya, izin Pak Togar. Ini kan IMB-nya tahun 2001 dan KRK-nya tahun 2000. Apa sesuai dengan sonasi yang Perda 1 2014? Tolong Pak Togar saja nanti kalau urusan KRK-nya. Jadi saya nggak paham banget. Cuman ini KRK-nya tahun 2000 dan IMB-nya tahun 2001. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detailnya di lembar saran Pak, nanti kita tambahkan masukan-masukan yang lebih detail Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masukannya dari Sudin LH, Pak Suparman. Ada lagi masukan dari kawan-kawan? Cukup. Nanti dilengkapi di lembar saran saja ya Pak Parman ya. Si Tata tetap belum datang atau nggak diundang? Kita undang Pak, selalu kita undang, tapi ya belum nggak ada juga ya. Tadi sempat masuk sih Pak. Terus Oh itu ya, keluar lagi ya Bu. Kita seneng lihat doang, lihat Bu Medi doang. Lihat Bu Medi doang, masa keluar. Setiap kita panggil dia nggak ini Pak, nggak langsung ngejawab Pak, bingung kadang. Oke. Tolong masalah airnya bukan nanti ditanyakan masih relevan atau tidak. Iya. Siapa? Karena itu tahun 2000 Pak. Iya. Oke. Terima kasih untuk masukannya. Udah ya, apa maksudnya dari kawan-kawan? Ada masukan lagi? Udah cukup, Pak Togar. Oke, terima kasih Bu Romasi. Ya, Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Dadah. ya.